secara global ini terjadi slowdown efek pelemahan pertumbuhan ekonomi. Harus diantisipasi oleh semua negara, karena begitu ekonomi ini turun, aspek kesejahteraan juga turun. Banyak orang yang akan menganggur. Kalau pengangguran ini tidak terkendali, akan banyak kejahatan. Hati-hati, ini akan menyebabkan terjadinya social unrest. Bank Dunia memperingatkan ancaman resesi selama perang Ukraina. Ya. Nah ini mungkin bisa ditayangkan host videonya. Bank Dunia memperingatkan invasi Rusia ke Ukraina telah menambah kerusakan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dengan banyak negara memungkinkan atau kemungkinan akan menghadapi resesi. Presiden. Oke, baik. Ini menarik ya. Jadi ini dari Bank Dunia itu Presiden Bank Dunia David Malpass ya. Itu menyampaikan bahwa negara-negara kurang berkembang di Eropa dan Asia Timur menghadapi resesi besar. Katanya. Risiko inflasi tinggi dan pertumbuhan rendah yang disebut stagflasi juga lebih tinggi, kata Presiden Bank Dunia David Malpass. Tagihan energi dan makanan telah meningkat di seluruh dunia. Perang di Ukraina, penguncian di Cina, gangguan rantai pasokan, dan resiko stagflasi memukul pertumbuhan. Bagi banyak negara, resesi akan sulit dihindari, kata Malpass. Itu sedikit kutip dari BBC ya. Nah, menyimak ancaman ini gimana nih Bang Madun? Bang Madun. Iya, ini kita sudah memprediksi sebenarnya ya bro ya, bahwa ekonomi pasca pandemi ini kan diharapkan melakukan recovery. Tetapi recovery ini menjadi berat karena dia dibebankan dengan inflasi. Kalau kita lihat data di Amerika misalkan, inflasi di Amerika 8,3%. Itu kira-kira sudah sangat tinggi ya dalam berapa 10-20 tahun terakhir. Nah, ini kita lihat lagi ada beberapa variabel yang menunjukkan bahwa terjadi resesi di level global. Ya, ini melihat angkanya adalah angka yang disebut dengan PMI, ya, Purchasing Manager Index. Jadi indeks yang ditanya kepada para manajer di perusahaan-perusahaan seluruh dunia, keinginan mereka ini untuk melakukan investasi, untuk melakukan pembelian untuk raw material atau mesin dan hal yang dibutuhkan untuk produksi. Nah, ini kelihatan bahwa PMI ini, ya, Composite, ya, ingat ini Composite Purchasing Manager Index ini di bulan Mei 2022, ya, bulan lalu, itu mengalami penurunan. Penurunan yang sangat tajam di kawasan Amerika, Eropa, dan Jepang. Meskipun Jepang dalam bentuk yang moderat lah ya, tetapi di UK itu jadi penurunan. Artinya ini secara global, ya ini laporan dari World Bank ya, bahwa secara global ini terjadi slowdown efek, terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi. Ya, dan ini harus diantisipasi oleh semua negara, karena begitu ekonomi ini turun, aspek kesejahteraan juga turun. Kalau kesejahteraan turun, banyak orang yang akan menganggur. Kalau pengangguran ini tidak terkendali, akan banyak kejahatan. Apabila pengangguran ini melampaui angka 15% dari total angkatan kerja, ini bisa jadi kerusuhan. Jadi rule of thumb itu jelas gitu. Nah, di Amerika sendiri penganggurannya 9%. Ya, di Indonesia juga kurang lebih sama. Jadi ini hati-hati. Ini akan menyebabkan terjadinya social unrest kalau kita tidak segera mengantisipasi. Nah, yang menjadi persoalan kan apa penyebabnya? Nah, kalau negara-negara Barat mengatakan penyebabnya ini adalah Rusia. Rusia melakukan perang terhadap Ukraina. Tetapi ada satu fakta yang dikubur di sini adalah bahwa 2020, 2021 di seluruh dunia itu melakukan printing money. Dan printing money-nya itu dalam skala yang unprecedented gitu loh. Yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, sehingga uang kertas ini berlebihan, berlimpah ya di pasar gitu.
Nah, ini yang menyebabkan the value of money itu menjadi turun. Nah, ditambah lagi ya, ternyata ekonomi ini tidak pulih lebih cepat. Jadi demand ini lebih lambat dibandingkan supply uangnya. Ya, inilah yang jadi resesi gitu, karena sektor realnya tidak berjalan, sementara di sektor non real yaitu sektor keuangan, sebutlah pasar equity, pasar modal, itu uang tuh berlimpah banyak, tapi realnya nggak ada. Nah, ini yang menyebabkan ya indikasi resesi ini akan disertai dengan efek-efek samping. Pertama ya, kalau kita boleh memprediksi bahwa resesi ini akan kelihatan dari nanti crunch-nya atau rusaknya, kolapsnya pasar saham. Karena pasar saham yang fondasinya bukan sektor real, ini biasanya mudah sekali mengalami yang disebut dengan burst. Yang dirugikan nanti adalah orang-orang yang punya pasar saham, yang punya equity, yang punya saham di sini. Ini akan kolaps. Sebetulnya solusinya ada segera menggerakkan demand baru. Tapi yang kita lihat ya, negara-negara yang memiliki demand besar seperti China. China itu dengan adanya pandemi COVID yang di kota-kota besar itu terjadi seperti di Beijing, di Shanghai, itu kan China kan menerapkan satu aturan yang keras, yaitu orang tidak boleh keliaran. Jadi ada small local lockdown di situ. Nah, itu kota-kota itu menyumbang demand tinggi terhadap barang-barang dan jasa di dunia. Nah, karena mereka melakukan lockdown, demand itu berkurang. Sektornya nggak berjalan. Sementara orang mengandalkan di pasar saham sektornya berjalan. Begitu nanti ada report quarterly ya, ternyata perusahaan-perusahaan ini atau blue chip company ini ternyata salesnya turun, mulailah terjadi aksi jual saham. Karena apa? Yang terakhir menjual itu nanti yang paling merugi. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kita terkait penyebabnya ini. Saya kira kita jangan salah. Ya betul, perang Ukraina dan Rusia ini menimbulkan satu dampak ya, tetapi keep in mind bahwa sudah ada dampak-dampak turunan karena penanganan pandemi ini diselesaikan dengan cara printing money. Saya kira tidak banyak ekonomi yang bicara seperti ini ya. Tapi kalau kita lihat ya memang itu real problemnya gitu. Perangnya yang membuat jadi yang tadinya sudah buruk ya bertambah buruk. Tapi itu bukan satu-satunya faktor gitu loh. Nah, kalau dilihat lagi, saya ingin mengatakan gini, kalau dilihat lagi perang ini sebenarnya juga ini kalau dilihat bukan kemauannya dari Rusia. Rusia sudah memberikan garis batas. Kalau garis batas ini dilanggar ya akan ada hal yang konsekuensi berat gitu. Tapi ini kan istilahnya di-trigger oleh aksinya Ukraina sendiri yang memancing-mancing macan lagi tidur gitu loh. Padahal Ukraina ini kan bukan macan ini. Ini pun dibilang rusa juga bukan. Jadi kelinci gitu. Ya udah diterkam. Meskipun sebenarnya ini dampaknya nggak terlalu besar buat dunia, tetapi ini ada satu upaya membuat perang ini terus bereskalasi. Sehingga negara Polandia sudah bersiap-siap juga untuk ikut perang. Ya, update terakhirnya begitu. Nah, kalau ini tereskalasi, dampaknya akan jauh lebih buruk. Yang tadinya sudah buruk nih, akan lebih buruk lagi. Saya kira itu. Ya, jadi kalau kita lihat konflik di Ukraina Rusia ini kan efeknya luas ya, termasuk berapa belas juta tuh atau puluh juta warga Ukraina yang kemudian jadi pengungsi ya di negara-negara Eropa gitu, yang notabene aliansinya NATO gitu ya, sehingga menjadi beban juga gitu Bang kan buat negara-negara itu. Kayak tadi misalnya kayak Polandia gitu kan, atau negara-negara di sekeliling yang bergabung dengan NATO atau pro dengan sekutu NATO, ini kan jadi beban justru pengungsi-pengungsi Ukraina ini, yang jadi selain Ukrainanya juga kacau, tapi kemudian pengungsi ini juga menjadi beban gitu ya untuk negara-negara lain. Tambahan juga nih, ada pemberitaan lain bahwa AS itu sudah terancam resesi ya. Jadi GDP untuk kuartal 2 ini hanya 0,9%. Kemudian kuartal 1 hanya 1,5% gitu ya pertumbuhannya.
dan ini udah masuk resesi begitu. Apalagi negara-negara berkembang ya, kayaknya ancamannya akan semakin besar. Ada tambahan barangkali, Bang Ramli? Ya, jadi kalau sampai perang ini berkepanjangan dan melintas beberapa negara Eropa yang juga sebenarnya juga mereka dalam kondisi yang tidak seperti semula. Untuk kan mengurus manusia ini kan tidak gampang. Kalau yang sudah jumlah besar dengan segala macam fasilitas yang harus dilayani, saya kira ini akan menjadi masalah baru buat Eropa, buat Uni Eropa depan. Dan problem itu bisa mendatangkan aspek-aspek yang lain. Jadi dan itu tidak ringan ini. Jadi kalau ini sengaja kalau diperpanjang terus ini dan kelihatan perang ini kan kalau kita lihat di siaran CNN apa segala macam itu kan sengaja ditarik mundur dikit maju lagi karena kan dimainkan aja. Nah ini kan pengungsi yang masyarakat di sana kan tidak nyaman. Nah, dia harus mengungsi lah ke negara-negara yang dianggap aman. Nah itu kan problem buat negara-negara mereka. Nah, kalau dalam jumlah yang terbanyak, kalau taruhlah dari 30 juta penduduk Ukraina itu umpamanya 40% aja, ya, sekitar 12 juta umpamanya, dia sudah hampir menutup sebagian besar Uni Eropa. Dan itu problem besar mengurus 12 juta itu. Nggak gampang. Ya, soal fasilitas hidupnya, soal pemukimannya, soal sanitasinya, soal macam-macam. Itu problem besar dan itu kan tidak nyaman negara. Nah itu saya kira semampu apa negara NATO bisa membantu. Saya nggak yakin itu karena itu kan bukan menyangkut persoalan persenjataan, tapi itu kan soal sosial kemanusiaan dan itu kebutuhan dasar. Itu berat sekali, menurut saya itu berat dan itu akan menjadi masalah. Saya kira itu tambahan. Oke, baik. Bang Mater, ada lagi yang mau ditambahkan? Saya kira saya cukup. Oke. Baiklah, mungkin itu sudah cukup jelas ya untuk topik ini dan topik tentang ancaman resesi di perang Ukraina terhadap dunia ini kita cukupkan sekian dan kita lanjutkan pada topik berikutnya. Jangan lupa pemirsa untuk subscribe channel Ahmad bin Hidayat dan pantengin terus segmen Jangan Salah Arah yang akan tayang tiap harinya.